everyone, my name is Mulyati. Today I want to talk about the clothes I usually wear every day. Here is the list of clothes I often wear. First, one long dress. We call it gamis. Two long top. Three skirt. Four scarf and five sock. Now, let me explain three of them. One, gamis, long dress. I like wearing gamis because it is comfortable and covers my body well. I wear it especially when I go out, attend religious event, or go to school. Two, long top. I usually wear a long top at home or when I go to shopping. It is modest and matches well with a skirt or trousers. 3. Skirt. Skirts are one of my favorite. They are simple, elegant, and make me feel more confident when I go to campus or meet my friend. So, that's all about my daily clothes. Thank you for listening. See you next time. Bye-bye. Oke, di sini saya akan membahas tentang video yang sudah saya tonton di laman e-learning. Jadi di dalam cerita tersebut ada seorang anak kecil ya yang sedang sekolah di bangku sekolah dasar SD. Nah, dia tuh kalau dalam ceritanya dia tuh sangat antusias ya untuk sekolah. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan dia tidak masuk sekolah. Yang pertama, dia tidak sekolah karena sakit. Jadi dia harus istirahat di rumah. Yang kedua, dia gak bisa ke sekolah karena mobil ibunya mogok. Nah, kedua hal tersebut membuat dia overthinking. Gimana ya kalau aku nggak sekolah 2 hari dalam misalkan 1 bulan. Nah, kalau 1 tahun udah berapa tuh gitu kan. Jadi overthinking. Meskipun dia belajar di rumah, tapi dia merasakan kok nggak sama gitu belajar di rumah sama belajar bersama teman-teman dan bersama gurunya. Dia merasa kalau belajar di rumah tuh susah bisa gitu kalau dalam membaca misalkan. Tapi kalau belajar di sekolah bersama teman-teman dan bersama gurunya dia bisa lebih cepat bisa gitu. Jadi dia sempat overthinking karena mungkin dia banyak absen ya. Tapi kan itu di luar dari kuasa manusia gitu kan. Seperti sakit, mobil mogok, kecelakaan, amit-amit kan. Misalkan ada yang kabar duka gitu kan. Itu kan di luar dari kuasa kita sebagai manusia. Nah, yang bisa kita lakukan untuk tetap berusaha untuk pergi ke sekolah, melaksanakan pendidikan. Nah, kita bisa memaksimalkan kehadiran kita ya, karena dengan kehadiran kita tidak tertinggal pelajaran gitu ya. Karena kalau misalkan kita dalam 1 minggu 1 hari aja nggak sekolah, kita kan tertinggal gitu ya. Entah itu pas kita nggak sekolah ada pelajaran matematika. Nah, jadi kita tertinggal, yang lain udah paham, kita mungkin akan lebih sulit untuk paham karena tertinggal 1 jam pelajaran. Ya, jadi gitu kita harus bisa mengimbangi yang sekolah tadi, yang rutin sekolah. Jadi kita harus, kalau orang lain
berjalan, kita harus berlari. Jadi nanti mengejar ketertinggalan. Nah, jadi sekolah itu sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, yang pertama, kenapa sekolah itu penting? Karena dengan sekolah kita bisa bersosialisasi dengan teman, guru. Ya, di sekolah kita tidak hanya belajar matematika, tidak hanya belajar Indonesia, tapi di sekolah kita bisa belajar berinteraksi, bekerja sama, dan saling menghormati di dalam suatu forum di sekolah. Nah, dan pendidikan juga sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Karena dengan kita mengenyam bangku pendidikan, pola pikir kita menjadi lebih terbuka, lebih pemikiran kita lebih maju gitu ya dibanding yang nggak sekolah. Memang banyak sekali ya yang tidak sekolah tapi mereka sukses-sukses ya. Misalkan yang nggak sekolah jadi jadi pengusaha dagang misal. Banyak kalau sekarang jadi bandar sapi misalkan kan, sekarang banyak uang tuh karena Idul Adha ya. Nah, tapi jangan menjadikan sebuah alasan untuk kita tidak sekolah, karena sekolah merupakan usaha untuk meningkatkan value diri kita gitu ya. Karena dengan persaingan yang sangat ketat sekarang ini ya, tanpa ijazah, tanpa pengalaman bersekolah di bangku sekolah, kita tuh akan dianggap sebelah mata oleh orang lain ya. Meskipun kita misalkan udah punya kemampuan yang lebih dari yang punya ijazah misalkan ya, tapi tetap itu kurang pengakuannya di lingkungan kerja ya. Jadi kita sebisa mungkin harus berusaha tetap melanjutkan pendidikan kita ya. Terlepas dari halangan dan rintangan, itu mewarnai dari setiap proses yang kita jalani. Seperti halangan yang tadi, sakit dan mobil mogok, itu di luar kuasa kita. Meskipun ya beberapa kehadiran mungkin tidak dapat dihindari dan membatasi untuk kita pergi ke sekolah, tapi kita harus tetap berusaha untuk pergi ke sekolah. Dan beruntungnya ya di dalam video tersebut ada orang tua yaitu ibu yang selalu mendukung anak tersebut ya. Karena dia tadi awalnya udah overthinking nih, aku nggak sekolah nih, aku ketinggalan nih. Tapi ada ibunya nih yang menyemangati, ayo sekolah gitu, gak apa-apa tertinggal juga ya. Yang penting kita sekolah dulu aja ya. Karena kita kan absen bukan kemauan kita ya. Jadi bukan disengaja gitu mabal atau kabur dari sekolah gitu. Tapi anak itu emang pada dasarnya udah baik, cuman keadaan yang membuat dia nggak sekolah. Oke, kesimpulannya, jadi pendidikan itu sangat penting ya. Terlepas dari proses bagaimana kita mengalami pendidikan, struggle apa yang kita alami, tetap semangat mengenyam pendidikan dan mencapai sukses di kemudian hari. Dan semoga ilmu yang didapat ketika kita pendidikan bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk diri pribadi dan untuk masyarakat banyak. Terima kasih. Sekian pembahasan mengenai video yang saya bahas. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.